Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone itu sendiri merupakan sebuah instrumen yang biasanya digunakan untuk mengukur hambatan atau perubahan hambatan dan mengubahnya menjadi arus keluaran. Biasanya jembatan Wheatstone ini terdiri atas dua cabang dari rangkaian paralel resistor atau hambatan, yang mana masing-masing cabangnya tersusun atas dua hambatan yang diseri. Jadi ini ada dua cabang rangkaian hambatan yang masing-masing cabangnya adalah terdiri dari resistor yang diseri. Lalu diberikan sumber tegangan arus searah, yaitu sumber tegangan DC, ya, misalkan baterai gitu, dan dihubungkan sebuah galvanometer yang fungsinya untuk mendeteksi kondisi dari jembatan Wheatstone ini, apakah dia setimbang ataupun tidak setimbang kondisinya. Yang pertama, untuk kondisi setimbang dari jembatan Wheatstone ini bisa diamati ketika pada jembatan tidak ada aliran arus pada galvanometer. Jadi kalau arus yang melintasi galvanometer ini nol atau tidak ada arus, maka ini disebut kondisi setimbang dari jembatan Wheatstone. Nah, ini terjadi jika tegangan pada titik C dan titik D itu besarnya sama, sehingga beda potensial antara titik C dengan D ini nilainya 0. Maka di situ tidak ada aliran arus. Dalam persamaan ini bisa dinyatakan sebagai VO, V output, nilainya sama dengan VCD, tegangan antara titik C dengan titik D, yang dicari menggunakan VC dikurangi VD. Karena besar VC dan VD tadi sama, maka hasilnya adalah 0. Nah, ini terjadi ketika hambatan R1 dan hambatan R2 memiliki beda potensial yang sama, ya, tegangannya sama, sehingga dijabarkan V1 sama dengan V2 atau I1R1 sama dengan I2R2. Begitu juga pada hambatan R3 dan R4 juga memiliki beda potensial atau tekanan yang sama, maka dijabarkan I3 dikali R3 sama dengan I4 dikali R4. Nah, karena tadi ini R1, R3 ini seri, maka arus yang melewati R1, I1, dan arus yang melewati R3, I3 besarnya sama, yaitu I1 sama dengan I3. Begitu juga I2 sama dengan I4. Maka dari penjabaran ini, kalau disubstitusikan ke I1R1 sama dengan I2R2, nanti akan diperoleh sebuah persamaan umum dari jembatan Wheatstone dengan kondisi yang setimbang, yaitu R4 sama dengan R2 dikali R3 dibagi R1, atau dapat dinyatakan dengan bersamaan R1 dikali R4 sama dengan R2 dikali R3. Nah, ini artinya apabila nilai hambatan dari resistor R1 dikali dengan resistor R4 nilainya sama dengan dari hasil perkalian R2 dengan R3, maka ini menandakan bahwa jembatan Wheatstone ini pada kondisi yang setimbang. Nah, selanjutnya untuk jembatan Wheatstone dengan kondisi yang tidak setimbang, ini ditandai ketika ada aliran arus pada galvanometer. Nah, biasanya ketika arus mengalir pada galvanometer, nanti ada defleksi atau penyimpangan jarum pada galvanometer itu sendiri. Nah, ini terjadi karena apa? Nah, ini biasanya beda potensial antara titik C dengan D ini tidak sama.
atau tidak sama dengan 0 gitu. Hasil selisih tegangan di C dengan tegangan di D, sehingga nanti ada aliran arus. Nah, ini bisa menggunakan analisis rangkaian umum untuk menyelesaikan persamaan dari jembatan Wheatstone kondisi yang tidak seimbang ini. Akan tetapi di sini digunakan teorema Thevenin untuk menentukan arus yang mengalir pada galvanometer. Nah, kenapa? Karena tadi kan untuk menunjukkan dan membedakan bahwa galvanometer itu dalam kondisi seimbang atau tidak seimbang kan ketika ada aliran arus atau tidak ada pada galvanometer itu. Maka di sini sangat penting untuk mengetahui besarnya aliran arus pada galvanometer itu sendiri. Nah, tegangan Thevenin, tegangan ekivalen Thevenin atau VTH dapat ditentukan dengan melepaskan galvanometer terlebih dahulu dari jembatan, kemudian menentukan tegangan dari rangkaian terbuka pada terminal CD sebagaimana pada gambar ini. Jadi galvanometer mula-mula bisa dilepas dulu dari jembatan ini, jembatan yang menghubungkan titik C dengan D ini. Galvanometer dilepas sehingga rangkaiannya menjadi rangkaian terbuka antara titik C dengan D ini. Nah, selanjutnya dengan menerapkan persamaan pembagi tegangan, maka bisa dicari besarnya tegangan C dan tegangan D tadi. Kalau pada jembatan Wheatstone dengan kondisi seimbang tadi, nilai VC kan sama dengan VD. Nah, di sini nilainya tidak akan sama karena kondisinya tidak seimbang. Gitu. Kemudian dengan cara yang sama, yaitu selisih antara VCD itu merupakan representasi dari V Thevenin atau V output di sini merupakan V Thevenin itu sendiri. Dapat diperoleh dengan VCD yaitu VC tadi yang sudah dicari dikurangi dengan VD atau disederhanakan jadi persamaan V dalam kurung R3 dibagi R1 tambah R3 minus R4 dibagi R2 plus R4. Nah, rangkaian ekivalen hambatan Thevenin ya. Ini ditunjukkan pada gambar 5 seperti ini. Jadi ini R1 sama R3 ini paralel, R2 dan R4-nya juga paralel, kemudian diserikan ya. Nah, itu merupakan rangkaian ekivalen dari hambatan Thevenin atau RTH. Nah, ini hambatan internal ini RS ini bisa dianggap nilainya sangat kecil atau diabaikan sehingga ini tadi bisa diparalel kemudian diseri dengan paralel dari R2 dan R4. Maka nanti R total dari rangkaian ini namanya R Thevenin. Kemudian pada gambar 6 ini menunjukkan rangkaian ekivalen Thevenin itu sendiri. Dimana ini sumber tegangan ini merupakan V Thevenin yang sudah dicari tadi dengan persamaan. Kemudian R total R Thevenin juga sudah dicari dengan persamaan tadi. Maka ini adalah rangkaian representasi atau rangkaian pengganti dari rangkaian jembatan Wheatstone tadi menjadi rangkaian ekivalen Thevenin. Nah, kemudian jika pada titik CD ini dihubungkan kembali galvanometer ya, yang sebelumnya tadi dilepas, maka nanti akan dapat dideteksi adanya aliran arus pada galvanometer itu, dan itu merupakan arus outputnya. Nah, untuk menentukan besarnya arus tadi ya tentunya bergantung dengan V Thevenin
dan R Thevenin, serta hambatan lain yang terhubung antara titik CD atau biasanya hambatan dari galvanometer itu sendiri. Nah, nanti besarnya arus yang melewati galvanometer bisa dicari menggunakan persamaan IG sama dengan V Thevenin dibagi R Thevenin ditambah R galvanometer, RG. Nah, itu tadi konsep dasar dari penerapan teorema Thevenin untuk menyelesaikan persamaan pada jembatan Wheatstone. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita bahas contoh yang pertama di sini. Ya, ada rangkaian jembatan Wheatstone ini. Nah, kasus ini diminta untuk menentukan besarnya nilai dari hambatan Rx yang belum diketahui. Nah, di sini sudah dinyatakan bahwa arus yang melewati galvanometer itu nilainya 0. Artinya ini adalah jembatan Wheatstone dengan kondisi yang setimbang. Nah, maka kita bisa langsung menerapkan persamaan umumnya tadi untuk kondisi setimbang, yaitu perkalian silang antara R1 dengan Rx itu nilainya sama dengan R2 dikali R3. Sehingga kalau kita ingin mencari Rx, maka bisa ditulis R2 dikali R3 dibagi R1. Masukkan nilai masing-masing, dihitung, maka akan diperoleh besarnya nilai Rx adalah 40 kilo ohm. Cukup sederhana ya. Lalu yang kedua, nah ini contoh untuk kondisi yang tidak setimbang, karena di sini ada arus yang melewati galvanometer. Hitung besarnya arus yang melewati galvanometer dari rangkaian pada gambar 6.5 ini, di mana dinyatakan besarnya sumber tegangan E 6 volt, nilai hambatan R1 1 kilo ohm, R2-nya 1,6 kilo ohm, R3 3,5 kilo ohm, dan R4 7,5 kilo ohm, serta diberikan hambatan galvanometer atau RG besarnya 200 ohm. Nah, solusinya kita pertama bisa menentukan tegangan Theveninnya tadi ya. Nah, sesuai persamaan yang sudah dibahas di atas tadi ya. Tinggal kita masukkan saja nilai masing-masing, nanti diperoleh besarnya V Thevenin sekitar 0,276 volt. Kemudian kita tentukan hambatan ekivalen Theveninnya dengan persamaan yang tadi juga, yaitu hasil paralel antara R1 R3 kemudian diseri dengan hasil paralel dari R2 dan R4. Nah, masukkan nilai masing-masing, diperoleh besarnya R Thevenin sekitar 2,097 kilo ohm. Selanjutnya kita bisa mencari arus yang melewati galvanometer. IG sama dengan V Thevenin dibagi R Thevenin ditambah R galvanometer. Nah, ini dalam bentuk ohm ya. Kilo ohmnya dirubah menjadi ohm dulu. Nah, nanti diperoleh sekitar 0,12 miliampere besarnya arus yang melewati galvanometer. Nah, demikian pemaparan mengenai jembatan Wheatstone pada materi kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.